Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam, dan selamat beristirahat. Agar istirahat kalian lebih berwarna dan bermanfaat, istirahatlah sambil menyaksikan alur cerita film yang akan saya bawakan. Film kali ini adalah film yang menarik, yaitu mengenai dua orang laki-laki yang terdampar di sebuah pulau misterius, yang mana semua penduduknya berisikan wanita. Bagaimanakah alur ceritanya? Langsung saja kita ke videonya. Uhuy. Cerita berawal dari banyaknya rumor yang beredar bahwa di Samudra Pasifik Selatan ada sebuah pulau misterius, di mana seluruh penduduknya berisi wanita dan orang-orang menyebut pulau tersebut dengan Pulau Perawan. Yang dipercaya bahwa wanita penghuni pulau itu memiliki benih ajaib yang menyebabkan mereka bisa menua 10 kali lebih lambat dari manusia normal pada umumnya. Oleh karena itu, banyak sekali orang-orang yang berusaha mencari letak keberadaan pulau misterius itu, dengan tujuan ingin mendapatkan benih ajaib tersebut. Salah satunya adalah Tuan Song, Ikiwong. Terlihat saat itu dia mengirimkan anak buahnya yang ahli menjelajah untuk mencari pulau tersebut. Kemudian kita akan diperlihatkan dengan seorang anak muda bernama Huang, yang saat itu sedang scroll TikTok tidak sengaja mendengar berita tentang ekspedisi Tuan Song. Di mana berita itu mengingatkan Huang akan misteri pulau tersebut, bahwa selama ini tidak ada penjelajah yang berhasil menemukan keberadaan pulau itu. Dan satu-satunya orang yang pernah berhasil menginjakkan kakinya di pulau itu adalah seorang penjelajah terkenal bernama Li. Dan Li rupanya adalah bapaknya. Namun naas, sampai saat ini Pak Li tidak pernah kembali dari pulau itu. Bahkan dia tidak meninggalkan pesan apapun pada dunia maupun Huang anaknya mengenai keadaan pulau itu. Dan sebagian orang mengatakan bahwa Pak Li tidak kembali karena dia terpesona oleh keindahan pulau itu. Jadi dia memutuskan untuk tinggal di sana selamanya. Huang pun bertekad untuk menemukan pulau itu dan mencari keberadaan sang ayah. Kemudian memutuskan untuk berpartisipasi dalam ekspedisi Tuan Song. Sesampainya di pelabuhan, Huang bertemu dengan seorang pria bernama Encun. Dia yang mengaku sebagai ahli navigator lulusan Angkatan Laut Somalia. Setelah menyiapkan perbekalan, Huang dan Encun pun naik ke kapal. Lalu sebelum mereka pergi berlayar, anak buah Tuan Song memberikan pelacak GPS pada mereka dengan tujuan ketika nanti Huang dan Encun berhasil menemukan pulau itu terlebih dahulu mereka mudah untuk melacaknya. Petualangan pun dimulai. Awalnya Huang dan Encun bersemangat kalau mereka akan berhasil menemukan pulau tersebut. Namun setelah 2 bulan terombang-ambing di lautan lepas tanpa hasil, mereka pun menjadi pesimis. Dikarenakan perbekalan makanan dan minuman mereka juga hampir habis, membuat mereka hampir putus asa. Suatu hari saat Huang sedang layah-layah turun di atas kapal, tiba-tiba sesuatu menetes di wajahnya. Ternyata itu adalah tawik manuk, di mana hal tersebut menandakan bahwa mereka berada dekat dengan pulau. Sadar akan hal itu, Huang pun mencoba melihat sekeliling memakai teropong. Dan ternyata memang benar bahwa mereka sedang berada di dekat pulau. Namun karena airnya cetek, mereka pun terpaksa nyemplung dan berenang menghampiri pulau itu dengan harapan bahwa pulau itu adalah pulau yang mereka cari. Huang dan Encun yang kelelahan, mereka pingsan di tepi pantai, dan saat terbangun mereka dikagetkan sudah dikelilingi banyak wanita. Dalam keadaan setengah sadar, Huang bertanya pada wanita di sana, apakah ini Pulau Perawan? Tetapi saat itu para wanita tersebut tidak menjawab. Lalu Huang dan Encun malah dibawa ke suatu tempat untuk diinterogasi. Dengan pedenya, Encun mencoba mengobrol basa-basi dengan para wanita tersebut. Namun bokong Encun malah dipukul menggunakan tongkat durian. Kemudian mereka dikurung di dalam kandang, lalu pemimpin wanita di pulau itu yang bernama Ratu Patriak datang menghampiri mereka. Sang ratu mengatakan bahwa hanya ada segelintir orang yang berhasil menemukan keberadaan mereka dalam 500 tahun terakhir. Dan semua itu di antara lain adalah penjelajah profesional. Mendengar itu, Huang dan Encun seakan tidak percaya bahwa para wanita tersebut telah tinggal di pulau ini dalam waktu yang lama. Lalu Encun lanjut berbasa-basi menanyakan apakah benar mereka hidup abadi. Namun saat itu sang ratu dan para wanita tidak menjawab dan malah pergi meninggalkan mereka. Huang yang rupanya menyimpan sebuah pisau dari dalam saku celana dalamnya dan berniat untuk melarikan diri pada malam hari. Saat malam datang, mereka pun menjalankan rencana tersebut. Setelah berhasil keluar, mereka berpencar. Huang memutuskan untuk memeriksa suku itu guna mencari petunjuk keberadaan si bapak. Berbeda hal dengan Encun yang pergi ke hutan mencari jalan keluar untuk kabur. Sesampainya di tempat tinggal para wanita, Huang masuk ke dalam salah satu gubuk. Sedangkan Encun yang sudah sampai di hutan, dirinya malah asik bermain dengan jebakan yang dibuat oleh para wanita. Huang yang berada di dalam gubuk saat itu melihat seorang wanita bernama Muyan dan adiknya yang bernama Mun masuk ke dalam gubuk tersebut. Yang ternyata gubuk itu adalah tempat mandi bagi para penduduk di pulau itu. Saat ada kesempatan, Huang mencoba menyelinap keluar dari gubuk tersebut, tetapi Huang malah ketahuan oleh Mun. Lalu Huang mencoba menyuap bocil itu dengan permen. Namun Mun malah menjerit sehingga membuat kegaduhan di sana. Huang pun berusaha kabur dari tempat itu.
Huang dikejar oleh para wanita dan mereka berlarian ke sana kemari. Namun sialnya Huang berhasil tertangkap lalu dihadapkan kepada sang ratu. Dan sang ratu menjelaskan bahwa kabur dari dalam kandang adalah pelanggaran dalam budaya mereka. Dan barang siapa yang berani mencoba menyerang mereka, maka orang tersebut akan dihukum mati. Encun yang mengetahui Huang ditangkap pun langsung mencoba menyelamatkannya. Encun kemudian datang dan menakut-nakuti mereka dengan mengatakan bahwa dirinya adalah jelmaan dari Bruce Lee. Mendengar hal itu, semua wanita yang ada di tempat tersebut tidak mempercayainya, bahkan mereka malah memukuli wajah Encun sampai bonyok. Mereka juga mengatakan jika salah satu wanita yang ada di pulau tersebut sudah dilihat oleh Huang dalam keadaan tidak memakai pakaian. Hal itu dipercaya akan menjadikan wanita tersebut berubah menjadi jelek, karena tanpa sengaja dia sudah melihat Muyan yang sedang mandi. Sebelum mempersiapkan upacara penghukuman, sang ratu bertanya kepada Huang bahwa dirinya ingin tahu apa tujuan mereka kemari. Dan Huang pun menjelaskan maksud dia datang ke pulau tersebut yaitu tidak lain hanya untuk mencari bapaknya yang datang ke pulau ini 10 tahun lalu. Mendengar hal itu, sang ratu merasa terkejut dan terheran-heran. Kemudian dia mengungkapkan bahwa dirinya telah bertemu dengan bapak Huang, tetapi sampai sekarang dia menghilang. Dan jika mereka berhasil menemukannya lagi, dirinya akan membunuh Pak Li yang adalah bapak dari Huang. Usai membicarakan hal itu, sang ratu menyuruh anak buahnya merebus Huang dan Encun di bawah pohon suci. Encun yang mengetahui hal itu meminta untuk dibebaskan karena dirinya orang melu-melu melihat Muyan yang sedang mandi. Tetapi pembelaan dari Encun bertumpuk sebelah tangan. Kemudian saat itu para wanita tersebut menyiapkan perebusan untuk Huang dan Encun. Sementara Huang dan Encun dimasukkan ke dalam panci raksasa atau sablu. Tak lama Muyan datang untuk menyerang Huang karena dia sudah berani mengintip dirinya. Muyan mengatakan bahwa untuk menghilangkan kutukan dirinya menjadi elek, dia harus membunuh Huang. Namun ketika Muyan ingin mengasah pisaunya pada kulit Huang, ternyata dia malah memotong ikatannya, membebaskan mereka berdua. Sebelum membiarkan keduanya pergi, Muyan menegaskan bahwa dirinya kasihan sekaligus jatuh hati sekaligus benci pada Huang namun tidak ingin melihat Huang mati. Mereka berdua pun kabur melalui hutan. Namun sialnya mereka malah jatuh nyungsep-nyusruk ke dalam jebakan dan kembali ditangkap oleh para wanita. Keesokan harinya mereka diikat di depan pohon keramat. Terlihat para wanita tersebut sedang menyiapkan bumbu dan rempah-rempah dan kemudian menyalakan api untuk memanggang mereka. Namun sebelum acara tersebut dilakukan, ujuk-ujuk seorang wanita bernama Jaehi datang untuk memberitahu bahwa Junhua tenggelam di lautan. Dan ketika para wanita tersebut pergi melihat keadaan Junhua, Huang dan Encun memanfaatkan kesempatan tersebut dengan membakar tali yang mengikat mereka, kemudian kabur meninggalkan tempat itu. Namun Huang yang baik hati kayak aku berubah pikiran dan ingin membantu para wanita menyelamatkan Junhua yang sedang tidur di tengah laut. Mendengar hal itu, Encun pun menyetujuinya. Setelah berhasil membawa Junhua ke tepi pantai, Encun berusaha sebisa mungkin menyadarkan Junhua. Dan alhamdulillah, usahanya tidak sia-sia, membuat para wanita di pulau tersebut terkagum-kagum pada Encun. Kemudian saat itu Huang dan Encun kembali dihadapkan ke sang ratu. Junhua meminta kepada sang ratu agar memaafkan kesalahan mereka berdua karena mereka sudah menyelamatkan hidupnya. Dan ketika sang ratu hendak memaafkan mereka, ujuk-ujuk seorang wanita gembrot oprot-oprot bernama Liang datang memberitahukan bahwa pohon suci mereka telah terbakar. Mengetahui hal itu, para wanita pun langsung bergegas pergi untuk melihatnya. Mengetahui bahwa itu adalah perbuatan Huang dan Encun, sang ratu yang awalnya hendak memaafkan mereka pun langsung memutuskan untuk kembali menghukum mereka. Namun Muyan dan Junhua menyarankan agar sang ratu memberikan kesempatan terakhir pada Huang dan Encun. Hingga akhirnya sang ratu pun memberikan waktu 3 bulan kepada mereka berdua untuk merawat dan menghidupkan kembali pohon suci tersebut. Namun jika setelah 3 bulan pohon tersebut tidak hidup kembali, maka sang ratu tidak akan memberikan kesempatan lagi dan langsung menumis Huang dan Encun. Mereka berdua mulai memperbaiki pohon itu dengan membersihkan bekas hangus dari pohon itu dan menyiraminya terus-menerus. Seiring berjalannya waktu, Huang dan Encun menjadi lebih dekat dengan para wanita yang ada di sana karena membantu mereka dalam mencari makan. Selain itu, Huang dan Encun juga mengajari para wanita di sana untuk bercocok tanam. Pada suatu hari ketika Huang sedang mencoba mencari sinyal untuk GPS-nya, dirinya melihat seekor ular besar berada di belakang Muyan. Melihat itu, sontak Huang pun langsung beraksi menyelamatkannya. Saat keduanya geleleng di rumput sambil mesem-mesem, Muyan mengungkapkan bahwa ular itu sebenarnya adalah peliharaannya. Pada suatu hari, Huang dan Encun merasa bahagia bunga sumringah, dikarenakan pohon suci itu kembali terubus dan bertunas. Mengetahui hal itu, malam harinya para penduduk di pulau tersebut, termasuk Huang dan Encun, berpesta atas kembali tumbuhnya pohon suci itu. Di malam itu, Huang yang sedang memandang Muyan yang lagi pargoy goyang 2 jari pun berkata dalam hatinya bahwa dirinya merasa beruntung telah bertemu dengan Muyan.
dan berjanji akan melindungi Muyan dan para warga di sana dari serangan orang-orang cabul. Scene pun berganti, di mana saat ini Huang dan Muyan sedang ngobrol santai ngalor ngidul menceritakan tentang sejarah suku mereka. Di mana dahulu kala ada suku yang semua penduduknya wanita, dan suku tersebut dikenal sebagai suku penyihir, yang mana mereka diciptakan dengan cara parthenogenesis. Mereka adalah suku yang paling dekat dengan alam di antara manusia primitif lainnya, dan bertanggung jawab untuk menjaga benih Yuan yang berisi tentang kehidupan, dan misi mereka adalah untuk melindungi keseimbangan antara alam dan kehidupan. Namun seiring berkembangnya pemukiman manusia, rasa haus mereka akan kekuatan pun menggila. Sehingga suatu hari, akhirnya mereka mengetahui rahasia benih Yuan. Karena hal itu, genosida pun dilakukan terhadap suku penyihir. Untuk melindungi benih Yuan, kepala suku memberikan benih itu kepada wanita termuda dari suku tersebut dan memintanya untuk melarikan diri sejauh mungkin agar benih itu tidak jatuh ke tangan orang jahat. Sebelum kabur, anak kecil itu sempat melihat seluruh keluarganya dihabisi oleh orang-orang jahat. Sesampainya di pulau terpencil, gadis tersebut melihat benih di bawahnya mulai bertumbuh dan bertunas di mana-mana. Sehingga pulau yang awalnya tidak berpenghuni pun lama-lama menjadi penuh kehidupan, membuat para penyihir yang tersisa berdatangan ke pulau tersebut. Muyan kemudian mengatakan bahwa gadis yang diceritakannya adalah sang ratu, dan mereka semua yang ada di pulau tersebut adalah keturunan suku penyihir termasuk dirinya. Keesokan harinya, Muyan membawa Huang pergi ke tempat dia terakhir kali melihat Pak Li atau Bapak Huang. Di sana, Huang menemukan buku jurnal ayahnya, yang mana di jurnal itu, Pak Li mengatakan bahwa penduduk wanita di pulau ini semuanya sangat baik. Dia sengaja tidak pernah kembali karena takut rahasia kehidupan penduduk wanita di pulau ini dihancurkan oleh orang-orang modern yang tidak berakhlak. Setelah membaca jurnal bapaknya, Huang dan Encun memutuskan untuk pulang. Sebelum pergi, mereka menghancurkan dulu pelacak yang diberikan oleh anak buah Tuan Song dengan tujuan agar orang tua itu tidak mengetahui keberadaan pulau ini. Namun belum juga mereka pergi jauh, ternyata GPS-nya masih berfungsi, menjadikan si Tua Song yang sedang menunggu kabar mereka langsung mengetahui keberadaan mereka di pulau tersebut. Huang dan Encun pun pergi menemui para wanita dan mengatakan bahwa mereka dalam bahaya, lalu menyuruh mereka untuk segera pergi meninggalkan pulau ini. Namun dengan tegas sang ratu menolak hal tersebut. Ketika Tuan Song dan anak buahnya sedang berada di dalam perjalanan menuju pulau ini, mereka pun menyusun rencana untuk merayu anak buah Tuan Song satu persatu dan dibawa ke tempat tinggal mereka untuk ditahan. Tak berselang lama, Tuan Song dan anak buahnya pun sampai di pulau tersebut. Saat itu, dia menyuruh 4 anak buahnya agar turun memeriksa keadaan pulau itu. Dan saat anak buah si tua datang, mereka pun menjalankan rencananya, membuat anak buah Tuan Song luluh dan berhasil diamankan. Mengetahui anak buahnya tidak kunjung datang, si tua dan anak buah yang lainnya pun turun tangan untuk memeriksa keadaan di pulau itu. Lalu saat bertemu, Huang dan Encun langsung menyambutnya dengan ramah, sambil mengatakan bahwa pulau ini bukanlah pulau yang mereka cari. Tetapi si tua ini bukanlah orang goblok. Dia menyuruh anak buahnya agar mengikat semua wanita penduduk pulau itu. Bahkan terlihat Huang dan Encun juga ikut diikat. Kemudian di sana si tua ini mengancam sang ratu dan meminta benih ajaib tersebut agar dia bisa hidup abadi. Sang ratu tentu saja menolak permintaannya. Lalu si tua itu mengancam akan membunuh Moon. Dikarenakan hal itu, akhirnya mereka pun terpaksa membawa si tua Song dan anak buahnya ke tempat mereka menyembunyikan benih ajaib. Saat mereka hampir sampai ke tempat tujuan, Junhua berhasil meloloskan diri dan melawan salah satu anak buah Song, yang menjadikan wanita lain berani dan ikut melawan. Song yang mengetahui hal itu pun kabur ketakutan sambil membawa Huang yang di tubuhnya telah dikalungkan sebuah bom. Setibanya di tepi pantai, Song mengancam jika Huang tidak mau memberitahukan rahasia hidup abadi penduduk wanita di pulau itu, maka dirinya akan meletakkan bom yang ada di tubuh Huang. Ketika Song sedang mengancam Huang, para penduduk wanita di pulau tersebut datang dan melumpuhkan si Song. Song pun dengan mudahnya dilumpuhkan, namun dia berhasil mengaktifkan bom tersebut dalam hitungan mundur 30 detik. Dengan waktu yang sedikit, Huang menyadari bahwa dirinya harus melakukan pengorbanan terakhir untuk penduduk wanita di pulau itu. Kemudian akhirnya Huang berlari ke laut agar ledakan dari bom itu jauh dari pemukiman dan orang-orang yang dia sayangi. Saat berlari ke laut, Huang flashback tentang semua kenangan yang dimilikinya dengan penduduk wanita di sana. Hingga akhirnya di sini Huang mengerti bahwa misi mereka adalah untuk melindungi keseimbangan antara alam dan kehidupan. Dan sekarang Huang juga memahami pengorbanan yang dilakukan bapaknya saat itu. Ketika bom itu meletus, semua penduduk termasuk Muyan yang berada di tepi pantai menangis karena dirinya sangat mencintai Huang. Begitu juga dengan yang lain, mereka benar-benar merasa sedih atas kepergian Huang.
Scene pun berlalu, di mana saat ini diperlihatkan Huang yang sedang geletak di tepi pantai dalam keadaan masih hidup. Tampaknya keajaiban di pulau tersebut telah membangkitkannya, dikarenakan Huang rela berkorban untuk penduduk di pulau itu tanpa pamrih. Dan akhirnya Huang pun hidup di pulau tersebut bersama mereka, hidup bahagia selama-lamanya. Dikabarkan juga sampai saat ini kalau semua wanita di sana sudah menjadi istri Huang. Dan film pun tamat. Thank you very much buat kalian yang sudah mau nonton sampai habis. Jangan lupa subscribe channel ini agar selalu berkembang dan saya bisa selalu semangat dalam mengupload film. Matur nuwun, kula aturaken. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.